Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-38. Mas, gumamku masih tak percaya. Aku menunduk di depannya. Sedikit pun tak berani menoleh ke arah Bu Ajeng dan Mbak Kinanti. Aku sangat takut. Tenang. Ning, jangan takut. Ada aku. Mas Elang melepas daguku. Maaf. Aku telah lancang mengecup keningmu. Tak ada maksud apa-apa di hatiku. Kecupan itu sekedar untuk menunjukkan pada ibu bahwa dia tak boleh memerintahkanku untuk menyukai Kinanti. Tak ada kewajiban untukmu untuk membalas perasaanku, meski aku sangat mencintaimu. Kau tak harus membalas cintaku, Ning. Lirih Mas Elang dengan tatapan sendu. Mas, sergahku pelan. Kembali hatiku rasa teriris. Masih juga dia berpikiran kalau aku menolaknya. Tolong, jangan terlihat lemah di depan ibu. Kau bukan perempuan lemah. Kau wanita kuat. Kau wanita yang sangat berharga. Ucapnya menyemangatiku. Bagaimana kalau Bu Ajeng marah dan memaksaku untuk bayar utang-utangku? Mas, aku belum punya uang untuk bayarnya. Hasil penjualan hari ini belum seberapa. Tanyaku lirih. Aku sudah bayar semua utang kamu. Ning, kau tak punya utang apa-apa lagi kepada ibu. Mas, kamu wanita hebat. Ning, jangan merasa lemah. Kamu tak punya hutang pada siapapun. Tak seorang pun bisa mendiktemu. Ayo, berdiri tegak. Kamu punya harga diri. Sahutku merasa mendapat suntikan energi. Keberanianku tumbuh. Aku tidak lemah. Aku kuat. Aku punya harga diri. Aku menegakkan tubuh. Berdiri di samping pria itu. Tetapi, belum juga badanku berdiri dengan sempurna. Sebuah tangan menghentak lenganku dengan kasar. Sini kowe. Bu Ajeng menarikku dengan kencang. Lalu mencampakkanku ke arah dinding. Refleks kuarahkan tanganku ke dinding. Kusanggakan dengan kuat. Kutahan bobot tubuhku agar kepala tak membentur dinding. Segera kutegakkan tubuh ini. Bu Ajeng kembali mendekat. Menatapku dengan tatapan nyalang seolah ingin menerkam. Beraninya kowe merayu anakku. Teriaknya lantang. Tangannya terangkat. Sebuah tamparan siap untuk mendarat di wajahku. Sontak tanganku mengayun. Kutangkap lengan wanita itu sebelum tamparan berhasil mendarat di pipi. Maaf Bu, ibu tak berhak menamparkan saya. Ucapku mencekal lengannya. Laku balasku hentakkan dengan tak kalah kasar. Perempuan itu terhuyung lalu tersungkur menabrak meja dapur. Sopan dong, itu orang tua. Tiba-tiba Mbak Kinanti menyerangku. Tangannya menjambak rambutku. Aku tersentak kaget. Tak menyangka dengan serangan yang tiba-tiba itu. Kepalaku doyong ke belakang. Terpaksa ku ikuti arah tarikannya. Sakit tentu saja, tapi aku tak bisa melepaskan diri. Aku tak bisa membebaskan kepalaku dari jambakannya. Kinanti menarik rambutku menuju pintu depan. Aku melangkah mundur mengikutinya. Sakit sekali. Lepaskan Kinanti. Lepaskan Bening. Lepas. Teriak Mas Elang histeris. Dia bangkit dari duduknya di kursi roda. Lalu bergerak menggunakan kakinya. Berjalan mengejar ke arahku. Pria itu tak sadar kalau tungkai kakinya tak lagi bisa berfungsi. Mas, jangan bergerak. Mas, Mas Elang. Bruk, gedebuk. Astagfirullah. Mas Elang jatuh. Tubuhnya menghantam lantai. Kepalanya membentur keramik licin itu. Dia telungkup di situ. Itu pasti sangat sakit. Bagaimana keadaan kakinya? Au, sempat ku dengar dia berteriak, lalu diam tak lagi bergerak. Mas, Mas Elang, lepaskan aku Mbak Kinanti. Mas Elang jatuh. Mbak, tolong dulu dia. Mbak, tolong lepaskan aku. Lepaskan kau bilang. Enak aja. Sini kau harus keluar dari rumah ini. Ini rumah Nek Ayang. Nek Ayang itu nenekku. Kau harus keluar dari rumah ini sekarang. Mbak Kinanti tak menghiraukan permintaanku.
Bagai kesetanan dia tetap menjambak rambutku dan menarikku menuju pintu utama. Bu Ajeng, tolong lihat Mas Elang. Bu, tolong bantu dia duduk di kursinya. Mas Elang, Mas, bangun. Mas, Mas enggak apa-apa, kan? Bu Ajeng, tolong Mas Elang. Aku berteriak kepada Bu Ajeng. Kupanggili nama Mas Elang bagai orang kesurupan. Dia anakku. Bening, tak perlu kowe mengkhawatirkan dia. Aku harusnya yang khawatir bukan kowe. Sergah Bu Ajeng mendekatiku. Mau apa dia? Kenapa dia malah mendekat ke arahku? Kenapa dia tidak menolong Mas Elang dulu? Astaga, itu Mas Elang kenapa masih telungkup aja? Apa yang harus kulakukan? Kenapa Bu Ajeng malah mengabaikannya? Bu, Mas Elang sepertinya kesakitan. Tolong lihat dia dulu. Bu, aku takut dia pingsan lagi seperti waktu itu. Aku takut Mas Elang koma lagi. Bu, tolong selamatkan Mas Elang dulu. Saya mohon. Bu, pintaku menghibah. Lebih baik dia pingsan seperti itu, agar kami mudah membawanya pulang. Kalau dia pingsan seperti itu, dia tak akan bisa melawan saat kami bawa dia pulang. Saat masih di bandara tadi, saat kami mau ke sini, aku sudah menelpon Dayat. Seharusnya dia sudah sampai di sini untuk menjemput kami. Dayat yang akan mengangkatnya ke dalam mobil. Sekarang kami akan mengurus kowe. Kowe harus pergi dari sini. Sek, tak ambil baju-bajumu. Bu Ajeng masuk ke dalam kamarku. Sementara Mbak Kinanti tetap berusaha menarik rambutku ke arah pintu utama. Aku mencoba melawan semampuku, namun gerakanku sungguh terbatas. Setiap ku coba bergerak makin kencang dia menarik rambutku. Bagaimana cara melepaskan kepalaku? Jujur, aku tak lagi memikirkan sakitku. Yang kupikirkan saat ini justru Mas Elang. Dia masih saja tidur telungkup tak bergerak. Mas Elang, Mas, bangun. Mas, ayo bangun. Tolong bangun. Mas, demi aku. Oke. Aku akan menjawab pertanyaanmu tadi. Mas, kamu belum mendengar jawabanku setelah kau mengungkapkan isi hatimu bukan? Kau bilang kau tak mau mendengar jawabanku bukan? Kau tak mau mendengar jawabanku karena kau mengira aku pasti akan menolakmu bukan? Dengar, Mas Elang, kau salah. Aku menerimamu. Mas, karena aku juga mencintaimu. Mas Elang bangun. Jangan pingsan lagi. Kumohon bangunlah. Aku mohon jangan koma lagi. Aku mencintaimu. Mas, aku mencintaimu. Mas Elang. Aku berteriak seperti orang gila. Aku tak tahu lagi bagaimana cara menolongnya. Aku sangat takut dia koma. Sungguh, ketakutan yang kurasakan ini sama seperti aku menyaksikan Rara terbaring kaku di rumah Yosa. Waktu itu, aku sangat takut kehilangan nyawa Rara. Seperti itu takutnya. Aku takut kehilangan Mas Elang. Opo, kowe ngomong opo barusan? Kowe cinta anakku. Bu Ajeng keluar dari kamarku. Sebuah koper dia tarik keluar. Itu koper milikku. Beraninya kowe mengatakan seperti itu di depanku. Di depan Kinanti, calon istri Elang. Beni, sadar kowe. Dasar perempuan tak tahu malu. Tak tahu diri. Sadar siapa kowe. Aku wes nolongin kowe. Tapi begini balasan yang kowe berikan padaku. Ha. Bu Ajeng mencengkram daguku. Bahkan kukunya kurasalan menancap di kulit pipiku. Kau bilang Mas Elang enggak suka perempuan murahan. Nyatanya kamu yang murahan. Bening. Kalian berdua-duaan di dalam rumah ini. Apa saja yang telah kau lakukan pada Mas Elang? Ha. Selain kau berteriak kalau kau cinta dia. Apalagi yang telah kau lakukan? Pasti sudah kau berikan tubuhmu, iya kan? Kau sudah tidur dengannya. Jawab, Bening. Kinanti ikut meneriakiku sambil mengencangkan jambakan di kepalaku. Tak ada yang menolongku. Tak akan ada yang datang untuk menolong. Tapi, bukankah Bu Ajeng bilang sudah menelpon Mas Dayat? Semoga dia cepat datang. Tapi, andai pun Mas Dayat datang, maukah dia menolongku? Aku ragu setelah kejadian kemarin itu. Aku tak bisa mengharapkan pertolongan darinya. Lalu bagaimana? Mas Elang masih saja diam tak bergerak. Aku dikeroyok. Kata Mas Elang aku wanita kuat. Aku bukan perempuan lemah. Ya,
Aku kuat. Aku wanita kuat. Aku kuat. Aku pasti bisa melawan mereka berdua. Au! Tiba-tiba Mbak Kinanti berteriak. Kakiku bergerak menghantam ke arah belakang dengan sangat kuat. Sepertinya menghantam tulang keringnya dengan tepat. Sontak jambakannya terlepas di kepalaku. Perempuan itu terduduk di lantai. Kutepis kasar tangan Bu Ajeng yang masih mencengkram di dagu. Lalu berlari aku untuk menghampiri tubuh Mas Elang. Aku harus memastikan keadaannya. Aku sangat takut dia kenapa-napa. Tetapi, gerakan kakiku terhenti. Mbak Kinanti menahan kaki kiriku. Sontak aku berbalik. Entah kesambat setan mana. Aku menerjang perempuan itu secara membabi buta. Terjangan kakiku mengenai kepala, tengkuk, wajah, dada, pinggang, bahkan perutnya. Entah berapa puluh kali. Mungkin juga sampai ratusan kali. Aku sudah tak sadar. Ampun, ampun. Bening, aku minta ampun. Perempuan itu berteriak memohon ampunan dariku. Sudah Ning, cukup. Hentikan Bening. Bu Ajeng memeluk tubuh Mbak Kinanti. Badannya menutupi perempuan itu. Melihat wajah perempuan parubaya itu, seketika kesadaranku kembali. Untung saja. Kalau tidak, mungkin terjangan kakiku juga sudah menghantam tubuhnya. Au, sakit. Sakit badanku. Tante, remuk semua badanku. Mbak Kinanti merintih kesakitan. Bu Ajeng terlihat sangat cemas. Gila kan? Dia malah mencemaskan Kinanti, bukan anaknya. Atau aku sajakah yang berlebihan terlalu mencemaskan Mas Elang? Aku melangkah mundur, lalu berbalik dan berlari mendapatkan tubuh Mas Elang. Mas, bangun, jangan koma lagi. Aku takut kalau Mas Elang koma lagi. Aku tajud Mas Elang enggak biasa sadar lagi. Karena ini untuk yang ketiga kali. Bangun Mas, tangisku pecah. Entah. Aku benar-benar merasa sesak. Aku ketakutan. Kupeluk dia dengan erat. Ning, aku tercekat. Apakah aku salah dengar? Apakah tadi Mas Elang memanggil namaku? Bening, Mas. Kamu yang bicara barusan. Mas, bicara lagi. Coba, panggil namaku. Kutatap lekat bibir Mas Elang. Berharap bibir itu bergerak. Kuyakinkan diri kalau panggilan tadi berasal dari bibir kokoh ini. Aku enggak apa-apa, Ning. Aku cuma kaget tadi. Kepalaku kebentur lantai. Aku merasa pusing. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Mas Elang enggak jadi pingsan. Buka matanya Mas. Ayo buka matanya. Masih pening. Ning, pelan-pelan. Aku bantu duduk di kursi Mas Elang ya. Nanti dulu. Masih pening. Aku sangat mengkhawatirkan kamu, Ning. Aku ingin melepaskanmu dari jambakan Kinanti. Aku lupa kalau kakiku tak bisa bergerak. Aku tak bergunakan. Ning, aku pecundang. Aku bahkan tak bisa melindungimu. Tidak Mas, jangan berkata begitu. Mas Elang tak perlu berbuat apa-apa untuk melindungiku. Aku enggak apa-apa. Lihat aku, Mas. Aku baik-baik saja. Buka matanya Mas. Kinanti menjambak rambutmu dengan begitu kencang. Ning. Ibu malah ikut-ikutan. Mereka mengeroyokmu. Mereka menganiayamu. Kau salah. Elang, bukan Bening yang dianiaya. Tapi Kinanti. Lihat keadaan Kinanti. Bening menyakiti Kinanti. Lihat keadaan Kinanti Lang. Kinanti babak belur. Tiba-tiba Bu Ajeng berteriak. Sakit. Badanku sakit semua. Aku akan tuntut kau, Bening. Papaku akan mengirimmu ke penjara. Karena telah menganiaya aku. Aku pastikan kau akan membusuk di penjara. Anak-anakmu akan terlunta-lunta. Ancam Mbak Kinanti dengan suara terbata-bata. Aku menatap Mas Elang. Ketakutan mendera. Benarkah aku terancam di penjara? Astaga, bagaimana kalau itu benar? Bagaimana nasib Nada dan Rara nanti? Jangan khawatir, Ning. Aku akan membelamu. Jangan takut ya. Bujuk Mas Elang menghiburku. Dia mulai membuka mata. Percuma kowe bela. Lang. Luka memar di seluruh tubuh Kinanti adalah bukti. Biarkan perempuan kampung itu di penjara Le. Dia perempuan kejam. Lihat cara dia menganiaya Kinanti. Manusia barbar. Manusia hutan.
Buat apa kowe membela perempuan liar koyok ngono? Kata Bu Ajeng menunjuk tepat ke arahku. Aku akan telpon papa sekarang. Aku akan lakukan visum. Ancam Mbak Kinanti lagi seraya merogoh saku celana panjangnya. Telepon saja. Nduk, suruh sekalian bawa polisi. Biar Bening kuapok. Langsung diseret ke penjara. Ketus Bu Ajeng menyemangati Mbak Kinanti. Habislah aku. Tamat sudah riwayatku. Aku benar-benar akan berakhir di penjara. Mbak Kinanti mulai menyalakan benda pipi di tangannya. Lalu mulai menggerakkan telunjuknya di layar. Nggak usah, Mbak. Percuma. Tiba-tiba seseorang menerobos masuk. Serempak kami menoleh. Mas Dayat datang dengan sebuah ponsel yang masih menyala di tangannya. Opo maksud kowe bilang ndak usah? Opo maksudmu bilang percuma? Bu Ajeng mendelik tajam ke arah Mas Dayat. Bu Ajeng sama Mbak Kinanti ndak bisa menuntut Bening. Yang ada malah sebaliknya. Kalian berdua yang bisa dia tuntut karena kalian yang pertama sekali datang lalu tiba-tiba menyerang Bening. Mbak Kinanti memar-memar itu karena Mbak Bening terpaksa. Dia membela diri. Semua kejadian itu sudah saya rekam. Dan rekamannya ada sama saya. Di sini, di HP saya. Kata Mas Dayat menunjukkan ponselnya. Opo? Kowe ngomong opo? Jadi dari tadi kowe wes sampai di sini. Tapi sengaja ndak masuk. Malah merekam semuanya. Sini kowe, ndang. Kene HP-mu. Tak banting men hancur. Apa? Kamu ngomong apa? Jadi dari tadi kamu sudah sampai tapi sengaja tidak masuk. Malah merekam semuanya. Sini kamu. Cepat sini HP-mu. Ku banting biar hancur. Maaf, Bu. Saya tidak akan menyerahkannya kepada Ibu. Maaf juga. Karena saya terpaksa membela Bening. Saya enggak tega. Ibu menyakiti dia terus. Saya akan gunakan rekaman ini untuk membela Bening. Bila Mbak Kinanti nekat menggugat dia. Kowe, tak pecat kowe. Dayat. Bu Ajeng berteriak histeris. Ndak apa-apa. Bu, saya siap dipecat. Karena saya sudah tak butuh kerjaan lagi. Selama ini juga saya bertahan bekerja di restoran Ibu karena Bening. Saya harus menabung untuk Bening. Karena saya ingin membahagiakan Bening. Tapi, sekarang saya sudah tak butuh lagi. Saya tak perlu menabung lagi. Karena saya yakin, Mas Lang akan mampu membahagiakan Bening. Opo, kowe ngomong opo? Bu Ajeng makin melotot. Kemarin itu saya sempat enggak percaya pada Mas Lang. Saya khawatir dia hanya mempermainkan Bening. Itu sebab saya melapor pada Ibu kalau Bening tinggal di sini. Tapi setelah melihat kegigihan Mas Lang dan melihat bagaimana besarnya cinta Bening kepada Mas Lang, saya baru sadar. Saya ikhlas. Saya ikhlas Mas Lang mendapatkan Bening. Saya percaya Mas Lang mencintai Bening dengan tulus. Saya mundur, tapi saya akan tetap berjuang untuk membela cinta Mas Lang dengan Bening. Saya akan bahagia bila Bening bahagia bersama Mas Lang. Dayat, kowe, bersambung.